Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Klevita Tosi, yang dimana malam ini akan bercengkrama dengan salah satu tokoh yang sangat inspiratif sekali. Dan pemirsa, di tengah menjelang hiruk pikuknya persiapan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang nantinya akan digelar di Pondok Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, akan ada fenomena yang mana fenomena ini menjadi tradisi di Muktamar NU, yaitu akan datang para partisipan dari seluruh penjuru Nusantara atau yang sering kita sebut sebagai Romli, rombongan lillahi ta'ala. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu tokoh, yaitu mantan pengurus PBNU dan beliau juga menjadi presiden Romli. Halo Pak Andi. Halo Reza. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan waktunya. Oh iya, sama-sama. Dan pemirsa, apakah Romli ini hanya sekedar keramaian kultural atau justru merupakan suara murni Nahdliyin yang sering terabaikan oleh kalkulasi elit politik di era Muktamar nanti? Dan untuk mengupas hal tersebut, kita akan langsung berbincang dengan Pak Andi. Halo Pak. Dan langsung saja Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana persiapan untuk para Romli yang nantinya akan hadir dan akan berkumpul di pondok pesantren Bahrul Ulum ini? Jadi beginilah, kita harus tahu bahwa event-event besar NU, event nasional, terutama Muktamar, itu selalu dihadiri oleh dua klaster lah ya, kalau mau dibilang klaster. Satu adalah peserta struktural yang diundang oleh panitia, yang kedua adalah peserta kultural. Kultural ini apa? Banyak orang menyebut ini adalah Romli. Dulu namanya rombongan liar. Sekarang ini lebih beradab lagi, disebut rombongan lillahi ta'ala. Bahkan sudah pecah lagi menjadi Romla. Romla itu biasanya, maaf, ini kepanjangannya agak kurang enak. Rombongan yang suka ngolah-ngolah gitu. Olah-olah ya. Gitu. Jadi setiap event nasional pasti akan bertemu, akan dihadiri itu. Siapa yang mengundang Romli? Romli itu diundang oleh rasa kepemilikan, rasa kecintaan kepada Nahdlatul Ulama. Karena NU itu terlalu seksi. Jangankan orang-orang yang memang warga NU, yang non struktural ini, yang kultural ini, orang di luar NU pun akan berbondong-bondong datang ke eventnya NU. Nah, yang disebut Romli ini juga diantaranya juga itu sebenarnya dia pengurus NU, baik di cabang, di MBC, bahkan mungkin ada pengurus di wilayah yang kebetulan tidak mendapatkan mandat untuk menjadi peserta resmi. Mereka dinamakan Romli, meskipun punya SK kepengurusan, karena tidak bisa masuk ke forum-forum yang resmi. Sampai hari ini, nah, kenapa terus saya menginisiasi ini? Saya memang pernah ada di pengurus besar, kemudian sekarang lagi tidak di pengurus besar. Tapi kan saya tidak boleh AB terhadap event-event NU. Karena itu saya menginisiasi sudah 2 bulan ini. Setiap hari saya membuat status di media sosial tentang Romli. Dan untuk meningkatkan komunikasi itu, maka saya menyatakan dirinya bahwa saya adalah Presiden Romli. Gitu. Wah, menarik sekali. Tapi untuk sejauh ini nih Pak, ada jumlah yang sudah terkonfirmasi dan nantinya mekanisme tempat tinggalnya atau ketika mereka di sana akan seperti apa? Apakah ada koordinasi khusus untuk event-event Romli di sana nantinya? Kalau soal jumlah saya kira pastinya tidak bisa karena kita tidak ada pendaftaran. Tapi kita tersambung di jejaring sosial yang memberikan apresiasi bahwa kami akan berangkat kelompok ini, kelompok alumni aja ada beberapa tingkatan. Terus ada dari mantan-mantan pengurus gitu. Jadi kalau Muktamar itu peserta resminya kurang dari 2.000, saya pastikan di luar itu semuanya adalah Romli. Gitu. Terus bagaimana tentang akomodasi dan lainnya? Yang namanya Romli kan tidak bisa difasilitasi secara formal. Tetapi beberapa di antaranya, sebagaimana biasanya, mereka akan memprioritaskan menempati misalkan musola-musola, masjid-masjid. Bagi Romli-Romli yang punya sedikit rezeki, biasanya dia menyewa rumah-rumah penduduk.
Tapi saya pastikan bahwa Romli itu tidak ada yang kelaparan. Wow, Pak Andi, dinamika yang hari ini berkembang adalah terkait dengan pemilihan ketua umum dan juga pemilihan Ahwa. Dan Ahwa sendiri ini dirancang untuk menjaga marwah Kiai Sepuh dari polusi politik praktis. Apakah Ahwa saat ini masih murni menjadi wadah tabayun para kiai atau justru rentan ditarik-tarik menjadi alat legitimasi kekuatan politik tertentu? Ya, mekanisme pemilihan Rois Am dengan mekanisme Ahwa ini kan pasca Muktamar Makassar. Diterapkan di Jombang, diputuskan di Jombang, kemudian diterapkan. Itu adalah Ahwa yang pertama. Kemudian berlanjut di Lampung. Untuk Muktamar, Ahwanya itu ada 9 orang. Ahwa ini tidak merepresentasikan kewilayahan, tapi soal keilmuan, kealiman. Dalam tanda petik disebut biasanya Kiai Sepuh atau Kiai Hos. Kiai-kiai ini rata-rata, saya yakin bukan hanya rata, semuanya itu pada makom tertentu yang tidak mungkin bisa diintervensi, ditekan, diarahkan, saya kira nggak bisa. Nah, banyak memang upaya-upaya misalkan mengkondisikan Ahwa, supaya Ahwa yang terpilih adalah orang-orang ini. Itu hanya rencana-rencana. Hasilnya seperti apa belum tentu, itu pun sesuai dengan rencana. Jadi saya masih percaya bahwa Ahwa dalam Muktamar besok pun itu akan terpilih kiai-kiai yang memang sudah seharusnya ada di dalam jajaran Ahwa, Ahlul Hali wal Aqdi. Terus Pak, bursa calon Rois Am dan juga calon ketua umum ini kan pastinya terus digodok dan terus memanas. Sebenarnya kalau menurut Pak Andi sendiri, kriteria ideal seperti apa sih yang layak untuk ketua umum dan juga Rois Am untuk menanggapi fenomena hari ini? Wah, saya kalau harus menyebut kriteria Rois Am ya nggak berani nih, sul adab ini ya. Saya kira saya nggak pada level itu, ini nggak punya kapasitas untuk menyebut kriteria Rois Am. Tapi kalau ketua umum ya, ketua umum ini kan jajaran pelaksana ya. Itu kalau istilahnya Kiai Kafabi yang barusan saya dengar, kalau ini ibarat mobil, ketua umum itu kan cuma sopir. Kalau Rois Am itu pemiliknya, yang menentukan mobil ini boleh jalan atau tidak. Ya, karena itu sopir itu kan syaratnya berarti memiliki surat izin mengemudi, terampil mengemudi. Nah, dan dalam keadaan sehat tentunya. Jadi ketua umum yang baik itu seperti apa? Karena kita menghadapi dalam abad kedua ini, menghadapi percepatan perkembangan teknologi, disrupsi informasi, maka ketua umum yang baik adalah ketua umum yang bisa mentransformasikan NU pada zaman yang akan dihadapi. Tentu. Tapi lepas dari itu semua, tentu ketua umum itu juga harus tetap paham tentang NU. Saya nggak berani mengatakan harus bisa ngaji, tapi setidaknya sedikit bisa ngaji. Dia menguasai tentang manajemen, dia juga punya leadership. Kita kembali lagi ke dinamika muktamar nih Pak. Akhir-akhir ini ada statement dari PWNU Jawa Tengah yang meminta Presiden Prabowo untuk menghentikan aparat negara yang terlibat di muktamar. Ini bagaimana pandangan Pak Andi? Apakah benar ada cawe-cawe di muktamar ini? Kira-kira kelompok mana sih yang akan diuntungkan untuk cawe-cawe ini? Ya, harusnya nanya kepada yang menyatakan. Saya kan nggak tahu persis. Wong saya Romli. Yang pasti kalau intervensi kepada Romli nggak ada. Dan kalaupun ada, Romli tidak bisa diintervensi. Jangankan negara. NU struktural pun nggak bisa mengintervensi Romli. Wow, independen ya Pak? Sangat independen Romli. Itu. Jadi kalau informasi itu ya harus ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tapi kalaupun ada intervensi, saya yakin terlalu tidak mungkin lah. NU itu nggak bisa diintervensi oleh siapapun.
baik oleh partai politik, oleh negara. Saya kira NU tidak bisa intervensi. Kita sudah punya sejarah bagaimana misalkan intervensi terhadap Muktamar NU di Cipasung. Tetap nggak bisa melakukan itu. Yang intervensi itu lewat, gagal. Iya, menarik nih Pak, tadi kan menyinggung bahwa Romli ini independen. Iya. Nah, kalau misalkan nanti Pak Andi ini selaku Presiden Romli dikasih kesempatan untuk menyampaikan di depan Muktamirin dan juga di depan Ketua PBNU terpilih, sebenarnya ada pesan khusus nggak yang ingin disampaikan yang mana ini mewakili akar rumput? Ya, saya pasti akan sampaikan, terutama kepada Muktamirin. Ber-NU-lah dengan niat yang baik, ber-NU-lah dengan niat yang benar. Harus ingat pesan dari Mbak Wahab, bahwa NU itu besar. NU itu adalah meriam, tapi karena ada orang lain, pihak lain yang mengatakan bahwa NU itu kecil, kemudian pikiran-pikiran para pengurus NU itu terpengaruh, sehingga menjadi merasa kecil. Sehingga memberi ruang untuk orang-orang lain masuk. Jadi kita harus percaya yang disampaikan Mbak Wahab, NU adalah besar. Yang kedua, kita juga harus yakin dengan dawuhnya Mbah Hasyim. Siapa yang mau ngurus NU, dijamin akan diakui menjadi santrinya, seanak keturunannya. Itu. Nah, kepada Ketua Umum terpilih, saya sebagai Presiden Romli akan mengatakan, pegang amanat dengan baik, laksanakan keputusan muktamar, pegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan regulasi lainnya. Tidak boleh melanggar, terutama soal ideologi. Kepada para muktamirin yang datang pada tanggal 27 sampai 31 di Tambak Beras, Jombang, carilah Presiden Romli. Kalau Anda ada kesulitan, butuh informasi tentang pelaksanaan muktamar. Kalau Anda tidak merasa nyaman di dalam forum-forum muktamar, keluar sebentar, bergabunglah dengan Romli. Pasti kenyamanan itu akan didapatkan. Selamat bermuktamar. Ya, terima kasih Pak Adi. Dan demikian pemirsa, apabila Anda nantinya akan menjadi Romli, sebut saja Presiden Romli 3 kali ya. Maka beliau akan memberikan solusi untuk Anda. Dan saya Clevita Tosi, demikian laporan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.